syukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala apapun yang kami lalui, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menghormati Engkau pagi hari ini, sebab kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau layak terima pujian, Kau layak terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini. Haleluya.
Yeah.
ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Amin. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kita, saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap hati yang rindu hari ini untuk merasakan kasih Tuhan, Dia ada di tempat ini, Dia ada di hati kita. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan
kehendak-Mu, kasih-Mu, pengurapan-Mu, supaya kami Tuhan diteguhkan, diperlengkapi lagi lebih lagi ya Tuhan dalam Tuhan. Kalau percaya Tuhan banyak tantangan ke depan, tetapi kami sungguh percaya perlindungan di dalam Tuhan itulah yang membuat kami semakin teguh. Oh ya ini Tuhan, Kau lawat setiap kami. Pengurapan-Mu Tuhan yang membuat kami boleh Tuhan hidup di dalam Engkau. Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Dan kami Tuhan semuanya tanpa kecuali hamba-Mu yang tidak apa-apanya Tuhan, yang Kau sembunyikan di belakang salib, supaya pemberitaan firman isi hati-Mu disampaikan dan nama-Mu dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya puji Tuhan. Ya silakan duduk. Ya shalom. Ya puji Tuhan. Saat kita izin buka masker aja. Ya puji Tuhan, shalom. Sekali lagi. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk ke tema, yaitu temanya adalah dari awal. Temanya adalah tentang bagaimana kita menghindari kata-kata hoax atau yang berbau gosip, ya. Ini semakin digosok semakin sip katanya ya. Nah, pagi hari ini ada banyak hal yang harus kita pikirkan bagaimana kita ini berkata-kata, bermedia sosial, apalagi di era digital saat ini. Ya, semuanya punya HP, ya, semuanya punya HP, bahkan dengan mudahnya bisa mengakses setiap berita yang masuk dan dengan cepatnya juga bisa menyebarkan. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan belajar. Ya, boleh slide pertama kan? Ya, oke. Macet? Ya, puji Tuhan supaya nggak macet ya. Oke, ya. Pagi hari ini judulnya adalah menghentikan gosip atau hoax. Ya mungkin sebelumnya juga kita pernah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita ini menjaga perkataan kita. Setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk dapat melakukan hal yang baik. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, tetapi kadang-kalanya kita ini akan dihambat oleh situasi di sekeliling kita, apalagi pengaruh luar kadang-kadang menghalangi kita untuk dapat berkata-kata yang baik. Apalagi kalau seandainya hati kita lagi gundah, lagi galau, bahkan juga kadang-kala kita dengan sendirinya akan memosting sesuatu yang membuat orang lain bisa aja ya itu diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Citra kita sebagai anak Tuhan itu harus bisa diekspresikan bukan hanya dari kata-kata saja, tetapi dari setiap perbuatan kita. Inilah kita, inilah jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mengatakan kita sebagai anak Tuhan, berarti kita juga harus bisa mengolah kata-kata kita dan juga mengolah setiap perbendaharaan kita sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dari mulut yang sama keluar pujian, begitu juga dari mulut yang sama keluar kata-kata yang mengutuk. Apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Bukan. Kata firman Tuhan, kalau ada orang yang mengutuk kamu, kamu harus memberkati mereka. Amin. Kita ini ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman. Tetapi dari sinilah kita ditunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mengaku anak Tuhan, kita harus bisa melihat dan juga melakukan apa yang mesti dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Salah satu caranya adalah menghentikan yang namanya gosip. Perkataan kita, ingat kita inilah citra Allah yang dari mula diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. Artinya ketika Tuhan menciptakan dunia ini dengan perkataan saja, semuanya aja jadi. Artinya kalau kita segambar dengan Allah, setiap perkataan kita itu berkuasa.
berkuasa untuk menjatuhkan dan juga membangun kepribadian seseorang. Pengaruh kita ini sangat besar dalam keseharian kita. Nah, pada saat pagi hari kita akan baca dulu di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 ya. Kita akan baca dulu ya, boleh kita buka. Ini hanya 2 ayat saja. Hilang slide-nya ya. Ya, sebenarnya di bawah tadi ada ya. Matius pasal, boleh ditampilkan? Ya. Yang awal. Ya, 12 ayat 36. Boleh kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 ya. Kita akan baca ya. 36. Ya, saya akan bacakan. Nanti Bapak Ibu yang baca ayat 37. Saya akan bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Perhatikan bahwa ini adalah cerita ketika Yesus melakukan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan. Misi utamanya adalah menyembuhkan setiap orang yang terluka, bahkan yang sakit secara fisik, Tuhan sembuhkan. Tetapi orang Farisi yang sudah belajar firman Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, bahkan juga belajar tentang tata aturan yang diberikan oleh seorang Musa, mempunyai prasangka yang buruk terhadap Yesus. Mereka mengatakan dia itu mengusir setan, atau dengan istilah Yesus dan Beelzebul ya, di sini kan mengusir setan dan penghulu setan. Ketika kita sudah ada di dalam area kebenaran firman Tuhan, maka kita dibersihkan pola pikir kita terhadap siapa pencipta kita. Kalau kita paham bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, Yesus diciptakan untuk menyelamatkan manusia, maka pikiran seperti ini akan dibersihkan, disucikan, dan dari lisan kita maka akan dibenarkan oleh Tuhan. Nah, orang Farisi, siapa sih yang nggak tahu orang Farisi? Orang yang sudah belajar banyak tentang ketetapan daripada aturan Musa, Taurat Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Tetapi mereka itu mempunyai prasangka yang buruk. Mereka mempertahankan ego mereka. Oh, saya udah pintar. Ini bukan soal pintarnya, bukan soal kita ini hanya ada di pikiran, tetapi bagaimana mengekspresikan lebih lagi dalam setiap ucapan kita. Amin. Ucapan kita itu membangun. Kalau kita mau membangun seorang, harusnya bukan hanya sekedar daripada kata-kata yang lies gitu loh, yang hanya seperti biasa atau yang hambar gitu loh. Tetapi kita wujudkan juga dalam perbuatan kita. Melalui apa? Lakukan. Biarlah kita memberi buah yang baik. Nah, kalau kita belajar tentang apa itu gosip, mengapa sih orang bergosip? Salah satu faktor utama kenapa orang suka bergosip, karena dia tidak sadar bahwa dia itu adalah ciptaan yang sama, mempunyai kelemahan. Yang sempurna siapa? Tuhan. Kalau dia, orang lain mungkin sedang jatuh atau mungkin lagi mempunyai kelemahan, harusnya kita nggak perlu menggosipkan seorang. Nggak perlu. Buat apa? Apakah kita udah hebat? Enggak. Kita ini mempunyai kekurangan, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing di hadapan Tuhan. Harusnya saling melengkapi, dan inilah fungsi tubuh daripada Kristus. Kalau kita belajar tentang tubuh Kristus,
tubuh Kristus itu beda-beda. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi kaki, ada yang jadi anggota tubuh. Semuanya itu harus berfungsi bersama-sama. Tahu nggak, kalau satu bagian tubuh lagi sakit, maka yang lain juga ikut merasakan dampaknya. Kita harus berfungsi sebagaimana mestinya di hadapan Tuhan sebagai anggota tubuh yang saling menopang. Kalau kita filosofi daripada darah Yesus itu bisa menyembuhkan kita kalau kita itu melepaskan semua hal-hal yang menghambat kita untuk datang pada Tuhan atau sempurna di hadapan Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan ada janji di dalam Tuhan. Di dalam darah itu ada penebusan, ada kekudusan, bahkan juga menyembuhkan. Kalau kita belajar tentang yang namanya metabolisme tubuh, ya, darah kita ini menghantar oksigen di bagian-bagian tubuh kita yang lain. Coba kalau darah Yesus terhambat di tengah-tengah jemaah, apa yang terjadi? Sakit, pasti sakit. Bahkan bakteri-bakteri yang masuk melalui luka pun itu tidak akan sembuh. Berarti tubuh Kristus harusnya saling menopang, berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang pertama, kenapa bergosip? Karena kita nggak menyadari bahwa di dalam kita sendiri banyak kelemahan. Kita lemah. Kita harus mengakui bahwa kita butuh yang namanya kekuatan anugerah Tuhan. Kata firman Tuhan, justru di dalam kelemahanlah kasih anugerah Tuhan disempurnakan. Itulah makanya kita bersyukur kalau kita lemah. Mungkin secara fisik, mungkin mental kita tetap berharap pada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang sudah menciptakan kita akan memberikan pengharapan, harapan yang penuh dengan yang cerah untuk masa depan kita. Kita harus tanamkan dari kita harus punya iman kan Tuhan. Saya pasti dipelihara Tuhan. Tetapi dari keseharian kita, buah-buah kita juga menentukan daripada kesuksesan karya Tuhan, janji Tuhan. Nah, kita belajar lagi. Yang pertama tadi, kenapa? Karena memang dia nggak menyadari bahwa di dalam dirinya ada kelemahan. Mengapa berita gosip itu sangat menarik? Ya, ini yang pertama, gosip sangat menarik karena memiliki daya tarik untuk menarik perhatian banyak orang. Ya, dengar aja kalau misalnya ada yang bisik-bisik, ada apa itu? Ada apa itu gitu loh. Begitu ya. Menarik kan? Karena memang begitulah naluri manusia gitu. Kalau ada kejadian, semuanya pada nimbrung, ada apa ini? Gitu. Apalagi gosip. Itu menarik. Itu adalah strategi daripada iblis untuk merusak sebenarnya. Harusnya kita, kalau memang kita berkepentingan untuk memberikan solusi, ya udah datangin aja orangnya. Ada apa bro? Mari kita selesaikan. Ada apa sister? Kita selesaikan. Kalau kita punya kepentingan untuk bisa menyelesaikannya, udah datangin aja. Nggak usah gosip, itu merusak kita sendiri. Itu tidak akan membuat jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, gosip menarik karena memiliki nilai jual yang bertinggi. Nah ini nih, media massa, televisi sekarang ini, kenapa mereka itu bisa maju terus? Karena memang itu gosip terus yang di ini. Apalagi kemarin nih, berita yang kematian seorang artis. Itu aja berapa minggu ini, rentetan peristiwa. Bahkan juga para YouTuber mengambil keuntungan dari situ. Ya kan? Mengambil keuntungan. Kenapa? Karena ini lagi hot, lagi isu yang sangat menarik untuk diperhatikan. Kita bisa belajar dari kematian. Tetapi kalau orang orientasinya, motivasinya membuat berita itu hanya untuk keuntungan semata, nah ini yang ditanyakan. Gosip menarik karena memiliki nilai jual yang tinggi. Televisi telah menjadikan berita-berita gosip untuk mendatangkan keuntungan besar. Nah, yang ketiga, kenapa? Dengan gosip yang mereka tayangkan bisa meningkatkan rating acara mereka. Jadi mereka ini akan naik rating. Ya, ini akan memberikan juga citra bahwa mereka itu yang terbaik. Nah, selanjutnya, apakah akibat yang mengerikan dari sebuah gosip? Kalau kita sering bergosip, kalau kita juga melakukan hal yang seperti ini, ya, tanpa melihat kontribusi kita atas setiap pembicaraan. Yang pertama-tama adalah merusak
merusak daripada nama baik atau reputasi seorang, atau istilahnya fitnah. Itu bisa merusak seorang. Sebagai pergunjingan yang tidak benar terhadap seseorang, maka gosip dapat menggiring opini orang lain untuk berpandang jelek terhadap dirinya. Ini akan menghambat daripada hubungan komunikasi yang baik. Padahal kita diwajibkan untuk bisa membangun hubungan yang baik, apapun keadaan orangnya. Apakah kalau ada yang salah, apakah kita menjauhi mereka? Kita bukan anak Tuhan kalau kita menjauhi mereka. Harusnya kita itu berpindah sebagai terang dan garam, bisa memberikan solusi kepada mereka, atau mendoakan mereka. Kalau memang nggak bisa, ya udah, doakan saja. Jangan gosip. Selanjutnya, gosip bisa mendatangkan kerugian secara materi. Kalau lagi ada usaha, kalau sedang mencari atau mengais rezeki, itu gara-gara gosip, itu juga nilai jualnya, barang-barangnya pasti nggak laku. Ya iyalah, dia pakai ini loh, dia pakai itu loh. Pasti ini kan dari mulut ke mulut, berkuasa mulut, bisa mendatangkan kebangkrutan bagi orang yang punya usaha. Selanjutnya, lingkungan bisa menjauhi Anda. Kalau seandainya ada yang sudah digosipkan, pasti orang-orang itu juga pasti akan menjauh. Tahu nggak bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Kalau tidak ada teman, itu lama-lama hilang. Hilang apa? Harapannya hilang. Dia gairah hidupnya hilang. Akhirnya nantinya lama-lama juga tujuan daripada Tuhan di dalam diri orang itu tidak akan tercapai. Apa yang membuat kita besar? Karena lingkungan kita yang positif. Dan apa yang membuat jatuh? Karena lingkungan yang sama juga yang negatif. Jadi menentukan juga lingkungan kita. Nah, selanjutnya, bisa merusak karakter kita sebagai anak Tuhan. Karakter kita juga bisa merusak. Orang yang terbiasa gosip tidak sadar bahwa dia kehilangan jati diri, citranya, dan karakter ilahi di dalam dirinya. Kita ini adalah orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan kelima, orang yang suka gosip sulit untuk bertumbuh dan berkembang, pasti stagnan. Seperti itu saja, karena semata-mata semua perbenarannya, pikirannya, dan apalagi hatinya kalau sudah merencanakan hal yang tidak baik, pasti itu tidak bertumbuh, tidak itu sulit. Itu yang khotbah pasti begini-begini, pasti itu aja. Pulang nantinya khotbahnya begini-begini. Itu apakah kita sudah bertumbuh atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita hanya melihat daripada orang yang khotbah tanpa melihat konteks dari firman Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita hanya suka bergosip dan juga tidak memberikan solusi yang baik untuk orang lain, ini juga sama dengan sulit bertumbuh dan berkembang. Sulit. Nah, atau kata-kata dunia itu apa? Positive thinking, gitu ya? Atau negative thinking. Nah, apa lagi di sini? Di dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabnya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini adalah pernyataan firman Tuhan yang meneguhkan kita dan juga menegur kita bahwa kita ini harus berhati-hati di dalam mengucapkan sesuatu atau beraksi terhadap lingkungan kita. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Selanjutnya, berita bohong atau hoax termasuk sebagai kata sia-sia yang diucapkan orang. Apalagi di era internet saat ini, media sosial seperti sekarang ini, berita bohong adalah sesuatu yang dengan mudah dapat segera menyebar. Dalam sekali klik saja, berita bohong langsung menyebar ke seluruh. Saya percaya setiap anak Tuhan itu pasti nggak begitu ya, pasti ya nggak. Tapi di luar sana, tapi kita belajar bagaimana kita bisa berperan serta dalam menghentikan sebaran berita palsu dengan menjaga ucapan atau postingan kita. Kan sudah ada aturannya. Kalau seandainya berita hoax disebarkan, itu akan kena yang namanya undang-undang ITE. Nah, selanjutnya, takutlah akan Allah. Di dalam pengkhotbah 5 ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulutmu.
Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Betapa perbedaan jauhnya antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah perkataan kita sedikit saja, sedikit. Ya, artinya dalam hal ini, tetap kita harus berhikmat dalam menyampaikan sesuatu. Ya. Nah, ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pikir sebelum posting. Ya, ini di era digital. Ya, pikir dulu apakah benar atau enggak nih. Ya, kata firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan untuk membangun. Pakai membangun, bukan menjatuhkan, apalagi menjelekkan. Di mana perlu supaya mereka yang mendengar yang beroleh kasih karunia Tuhan. Ada satu kata yang saya sangat ingat dulu itu. Kakak rohani bilang begini, menjaga rahasia iman. Menjaga rahasia iman itu penting. Kenapa? Ketika kita menjaga rahasia iman, kita sedang menjaga jiwa orang itu. Maka perlu sebagai orang yang sudah dewasa untuk harus menjaga. Nggak usah menyebarkan hal yang tidak baik. Kenapa? Kalau kita sudah menjaga dua orang, maka kita juga bertanggung jawab untuk pertumbuhan daripada orang lain, apalagi adik-adik rohani. Lanjut, ketika kita mau memposting sesuatu di media sosial, pikirkan lagi tentang akibat dan efek yang dapat ditimbulkan daripadanya. Apa sih efeknya? Pastikan bahwa apa yang kita bagikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat, membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pada akhirnya semuanya akan dipertanggungjawab. Kita tahu bahwa di era digital ini semuanya itu bisa dilacak loh. Jejak digital kita semuanya bisa dilacak, bisa dilihat. Maka dengan mudahnya dari tampilan kita, dari setiap apa-apa yang kita yang posting, maka di situ nilai diri kita akan kelihatan. Nilai kita akan kelihatan di situ. Nah, yang kedua, saling sebelum sharing. Ya, kata Yakobus pasal 4 ayat 11 mengatakan ini, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Siapa sih kita? Sudah menghakimi sebelum waktunya. Siapa yang berhak menghukum? Apakah kita? Bukan. Tuhan yang berhak menghukum. Karena, nah kenapa masih belum terjadi? Karena belum waktunya. Harusnya kita jangan menjadi hakim, tetapi kita harus menjadi penurut daripada hukum itu sendiri. Hukum sudah diberikan oleh Tuhan, kita harus penurut hukum, kata firman Tuhan. Jangan menjadi hakim, karena menurut ukuran yang kita hakimi itu juga yang akan diberikan kepada kita. Oke. Selanjutnya, ketika kita sharing suatu informasi tanpa disaring dan klarifikasinya, kemudian maka informasi tersebut berpotensi menjadi fitnah. Ya, kita harus sadar bahwa dalam hal ini ya kita perlu dan wajib untuk mengklarifikasi dulu apakah benar atau tidak. Ya, kita harus tahu bahwa setiap apapun yang kita posting itu berpotensi untuk menjadi fitnah kalau kita tidak sharing atau saring. Nah, kata Amsal pasal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bocor mulut. Jangan kasih sebentar ya ini. Udah sebentar, nggak lama setelah itu langsung diceritain kepada yang lain. Gak bisa menjaga rahasia. Rahasia itu penting. Kalau memang itu bisa diselesaikan, ya boleh. Tapi kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, ya nggak usah dibocorin. Cukup didoakan saja. Karena kita ini cita kita adalah sebagai anak Tuhan.
Jika kita bongkar rahasia tanpa persetujuan dari sumbernya, bisa dikatakan sebagai gosip. Iya, dan bocor mulut. Ya. Terkadang hoax itu merupakan sesuatu yang diproduksi untuk kepentingan. Nah, ini nih, permainan politik. Apalagi elit-elit atas. Permainan politik ini dimanfaatkan. Ya. Kalau ada isu baru, itu dimanfaatkan oleh para elit politik untuk kepentingan apa? Kepentingan organisasinya sendiri atau kepentingan pribadinya. Karena itu kita harus berhati-hati dengan kebenaran informasi serta informasi tersebut. Nah, selanjutnya, ini terakhir nih, ya terakhir. Klarifikasi sebelum konfrontasi. Klarifikasi dulu, ya. Di dalam Timotius pasal 5 ayat 21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan berdirilah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Berarti kita harus mempunyai hati yang tulus, hati yang lurus, tanpa memihak kepada kepentingan orang lain. Kenapa? Kita ini diperhadapkan pada Tuhan, bukan pada hanya kepada sesama. Nah, klarifikasi sebelum konfrontasi. Ayat ini mengajak kepada kita untuk berprasangka baik kepada pihak lain dan memperhatikan keberpihakan kita. Sebelum menyelesaikan persoalan, hendaknya kita berpikir jernih dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Apalagi di era media sosial saat ini. Lakukanlah klarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Ya, ini apa ya? Di masa pandemi kemarin ada isu atau berita, ya berita tentang seorang yang menyumbang untuk penanganan pandemi. Ya, itu cepat-cepat diambil oleh semua para youtuber, para elit politik. Tahu-taunya itu bohong. Akhirnya apa? Yang malu siapa? Nggak jadi kan? Kadang-kadang itu juga dimanfaatkan oleh elit tertentu. Makanya ya jangan terburu-buru mengambil sebuah berita untuk ya mengais keuntungan. Kenapa? Belum tentu itu bisa dijadikan atau enggak. Dan terakhir, itu jadi tersangka yang membuat janji itu untuk memberikan donasi berapa triliun itu kemarin. Nah, hal ini menjadi gambaran bagi kita untuk tidak buru-buru, ya. Kita harus ambil waktu dulu, jangan ambil keputusan. Oh, ini begini. Nah, dan selama hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Itu luar biasa. Hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh para pemain musik. Aku punya Tuhan yang besar. Kau baik Tuhan. Ya baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Aku bersepakat
firman-Mu disampaikan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami diberkati oleh Engkau. Engkau Tuhan perteguh iman percaya kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas untuk menjadi, menguatkan, dan memberikan keteguhan iman di dalam setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami syukur buat pemberitaan firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara diberkati, amin. Terima kasih kepada Bapak Marinus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Mudah-mudahan pulang dari sini kita berhenti gosip dan pas mau posting pikir-pikir lagi. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepanjang nanti sampai bulan Desember kita akan memberikan persembahan kita sebanyak 2 kali. Persembahan yang biasa saudara bisa taruh di depan, nanti akan diedarkan untuk persembahan Natal. Demikian, sambil saudara mempersiapkan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Marinus. Kiranya Tuhan, biar firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, boleh mengubahkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Hari ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah setiap hati kami Tuhan memberi dengan kerelaan hati, sebab kami tahu Tuhan Engkau suka melihat umat memberi dengan kerelaan hati. Persembahan kami maupun persembahan Natal untuk dipergunakan dalam rangka perayaan Natal kami nanti tanggal 12 Desember. Kiranya Tuhan berkati dan kami siap memberi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil saudara memberikan persembahan, kita akan satu pujian.
kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu terjadi bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh sehat. Terima kasih Tuhan, kami boleh melangkah ke rumah-Mu saat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau baik dan Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, bahwa saatnya kami memuliakan Engkau, bahwa saatnya kami datang kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini terima kasih buat semua jemaat-Mu yang hadir Tuhan, terutama semua para pelayan yang melayani pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati mereka, dengan segala yang mereka berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berkati semua mereka yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Tuhan, dalam masa muda mereka, dalam pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati terus Tuhan. Engkau yang akan memberikan mereka talenta yang lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa, pakai terus, urapi, sehingga biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, melayani Engkau Tuhan. Biarlah kuasa Allah terjadi, mujizat Allah itu terjadi. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga buat Bapak Gembala kami yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Biarlah senantiasa hikmah dan urapan-Mu turun dan tercurah bagi hamba-Mu Tuhan. Dengan segala yang hamba-Mu berikan untuk pelayanan tempat ini, biarlah Engkau senantiasa yang memakai dengan luar biasa Tuhan di dalam pengembalaan di tempat ini Bapa. Kami berdoa sehingga biarlah dalam keluarga, istri dan anak-anak Tuhan selalu ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Engkau melihat hati setiap mereka Tuhan, yang melangkahkan kaki mereka menuju tempat ini. Tidak akan pernah sia-sia mereka datang ke tempat ini Tuhan. Setiap firman yang mereka dengar pada pagi hari ini menguatkan, memulihkan, memberikan mereka kuasa Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman boleh mengubah setiap hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan berkata-kata baik, dan kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan Tuhan. Mereka dalam pergumulan Tuhan Kau jawab Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Setiap keluarga yang Kau pulihkan, setiap keluarga yang Kau berkati pada pagi hari ini Tuhan. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu Tuhan, pemuda, remaja dan sekolah minggu bahkan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang belum mengerti Bapak, Engkau jaga dan lindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi halangan mereka, apapun menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka juga Tuhan, seperti Engkau memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat yang sama Engkau curahkan bagi semua jemaat-Mu Tuhan. Sinta 78. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Karena bukan kebetulan kami datang ke rumah-Mu, tapi satu hal yang Kau inginkan bagi kami, kerinduan hati kami melangkah ke rumah-Mu Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, khusus Tuhan di acara Natal kami untuk tanggal 12 Desember yang akan datang Tuhan. Semuanya kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau, yang tidak mungkin bagi kami mungkin bagi Engkau. Karena kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biar setiap dana yang kami butuhkan Tuhan tercukupi. Semua panitia boleh Engkau lengkapi Tuhan. Sehingga biarlah senantiasa acara ini biarlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan hidup kami, kesenangan kami Tuhan, tapi biarlah semua menikmati
kasih Tuhan, damai Tuhan boleh ada di tengah-tengah semua jemaat-Mu Tuhan merasakan, sehingga Bapa kami boleh membawa keluar damai itu untuk orang-orang yang membutuhkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya acara ini akan terlaksana hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan cukupkan. Bapa, kami berdoa buat bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Berkati bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa kami tahu kedaulatan Allah luar biasa. Kami percaya bangsa kami adalah milik Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Biar senantiasa pemimpin kami dari Bapak Presiden Jokowi dan sampai kepada pemimpin yang terendah sekalipun, Tuhan berikan mereka tanggung jawab yang penuh, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan biarlah untuk kebaikan semua orang, bangsa dan semua daerah-daerah, menikmati kasih dari setiap pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau tahu setiap hati kami yang menjadi pergumulan kami, yang menjadi kerinduan kami. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan Engkau mengingatkan kami, dan Engkau mengajar kami doa seperti yang Engkau mau dari kami Tuhan. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Jika engkau baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, Tuhan akan membukakan tingkat langit dan mencurahkan berkat-berkat-Nya ke atasmu, sehingga lumbung-lumbung dipenuhi oleh berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dan olehmu semua bangsa akan menerima berkat. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan terus berhasil dan tidak gagal lagi. Engkau akan memberi pinjaman dan engkau sendiri tidak akan meminjam, karena berkat Tuhan senantiasa ada di atasmu. Dengan berbagai hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan taruhkan di dalam engkau. Tuhan memberkati buah kandunganmu, yaitu anak-anakmu, sehingga anakmu bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi kesukaan bagimu, dan anak-anakmu mempermuliakan nama Tuhan. Karena kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.